Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menjelaskan mengenai sampling, cara pengambilan sampel dengan cara non-random. Pengambilan sampel secara non-random ini merupakan pengambilan sampel secara tidak acak. Artinya, dalam pengambilan sampel itu terserah dari peneliti. Dalam pengambilan sampel non-random, tidak diperlukan kerangka sampel. Saya ulangi, tidak diperlukan kerangka sampel. Jadi terserah semau peneliti. Dampaknya, hasil yang didapatkan tidak dapat mewakili gambaran populasi. Misalnya begini, Anda ingin melakukan penelitian di kota Samarinda, tapi Anda melakukan pengambilan sampelnya itu menggunakan non-random. Dampaknya Anda tidak bisa mengakui hasil penelitian Anda itu sekota Samarinda. Begitu ya. Jadi ini bedanya antara random dan non-random. Jadi hasil dari sampel itu tidak dapat digeneralkan atau digeneralisasi ke populasi, tidak dapat mewakili populasi. Misal contoh seperti ini, Anda memasak sup misalnya. Nah, ketika masak sup itu Anda mengambilnya ya sudah tanpa Anda aduk ya, Anda ngambil bagian atas saja. Nah, ini tidak bisa mewakili populasi. Alhasil hasil penelitian itu ya sudah apa yang Anda dapat yaitu, jadi tidak dapat mewakili populasi secara umum. Yang pertama, pengambilan sampel non-random itu adalah kuota sampling. Dalam kuota sampling, peneliti ini sudah menentukan bahwa respondennya nanti yang akan diambil adalah laki-laki dan dia di atas 50. Jadi laki-laki di atas 50. Di dalam sebuah populasi yang laki-laki di atas 50 yaitu diambil semua. Katakanlah hanya 4 orang di sini. Ya sudah, ini yang diambil. Jadi kuota sampling itu sudah ditentukan di awal. Dapatnya berapa ya itu, dapatnya 2 ya 2, dapat 3 ya 3, dapat 5 ya 5, ya dapatnya banyak ya syukur gitu ya, dapat 100 ya 100 yang diambil. Ini namanya kuota sampling. Jadi untuk menentukan kategorinya ini, ya ini semua peneliti. Jadi tidak bisa tidak bisa dengan paksaan orang, tidak bisa. Jadi semua peneliti sesuai dengan batasan peneliti yang minta. Yang kedua ada convenience sampling. Convenience sampling ini adalah sampling kebetulan. Misalnya begini, ini di sini ada banyak orang di sini. Katakanlah ini di sebuah mall misalnya, ya, ada di mall. Terus ini peneliti. Ternyata di sebelah peneliti itu ada 3 orang. Ya sudah, sedapatnya orang ini ya ini yang diambil jadi responden penelitian. Ini namanya convenience sampling atau sampling secara kebetulan. Yang didapatkan sebelahnya ya orang sebelahnya yang diteliti. Adanya 5 orang ya 5 orang yang diteliti. 2 orang ya 2 orang yang diteliti. Ini namanya convenience sampling. Terus selanjutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling ini adalah sampling bola salju. Misalnya begini, ada seorang peneliti ini meneliti 2 orang dulu. Nah, 2 orang ini menginfokan, oh mohon maaf Pak, misalnya, yang tahu adalah 3 orang yang ini gitu. Berarti peneliti harus mencari 3 orang ini. Nah, 3 orang ini menginfokan bahwa datanya ada yang di sini gitu. Jadi bola salju ya, dari yang kecil ke yang besar. Ini juga ya, 1 orang menginformasikan ke 3 orang bahwa 3 orang ini yang lebih tahu infonya ini gitu. Terus 3 orang ini menginfokan bahwa yang
datanya ini yang tahu ini Pak gitu. Jadi snowball. Jadi dari orang terkecil ke yang semakin besar. Jadi infonya itu terus ada ya. Jadi terus berlanjut terus. Selanjutnya adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang membedakan dengan kuota sampling adalah kalau purposive sampling ini biasanya diutamakan pada orang yang paling tahu mengenai sebuah informasi yang detail. Misal begini, Anda ingin melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan keuangan sebuah universitas. Siapakah yang tahu? Ya rektor sama bagian keuangan. Ya sudah, itu saja gitu. Atau mungkin Anda ingin meneliti mengenai kebijakan penerimaan mahasiswa baru misalnya di sebuah universitas. Siapa yang tahu? Ya mungkin ketua program studi dan bagian pendaftaran. Jadi gitu, ini adalah purposive sampling. Biasanya purposive sampling ini dilakukan pada penelitian kualitatif. Ya, saya ulangi, biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif. Jadi banyaknya sampel tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kedalaman informasi yang paling diutamakan. Begitu ya. Ini mengenai purposive sampling. Baik, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.